Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Prima, kembali lagi bersama saya Aisyah Rahmalia dengan NIM 220561 dari kelas RA5 Manajemen semester 4 dan saya mahasiswa dari Universitas Primagraha. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi nih tentang konsep motivasi dan juga kepemimpinan. Nah, di mana video kali ini saya membuatnya itu untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah perilaku keorganisasian dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi, SEMM CPM. Oke, mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya guys. Oke, kita langsung ke materi yang pertama ya guys. Materi yang pertama ini tentang kepemimpinan. Sebelumnya kalian pada tahu nggak sih guys kepemimpinan itu apa? Oke, kepemimpinan ini adalah kemampuan individu atau perseorangan ini untuk mempengaruhi, memotivasi dan juga memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasinya. Jadi seorang pemimpin ini harus mampu menggerakkan bawahannya gitu untuk bekerja secara efektif dan juga efisien demi mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Jadi, kepemimpinan ini merupakan elemen vital dalam mencapai kesuksesan organisasi, di mana pemimpin yang efektif dapat menggerakkan tim, mengembangkan budaya yang produktif, dan juga menavigasi organisasi ini melalui tantangan. Kepemimpinan yang kuat ini memberikan arah, memotivasi karyawan, dan juga memberdayakan anggota timnya ini untuk mencapai tujuan bersama. Oke guys, selanjutnya ini ada tipe-tipe kepemimpinan yang terbagi menjadi 5 nih guys. Yang pertama ini ada tipe kepemimpinan otoriter. Apa sih tipe kepemimpinan otoriter itu? Nah, tipe kepemimpinan otoriter ini adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin ini bersifat dominan dan juga memaksakan kehendaknya gitu. Jadi pemimpin otoriter ini mengambil keputusannya itu secara sepihak tanpa melibatkan bawahan, serta juga menuntut kepatuhan penuh dari anggota timnya. Terus juga karakteristik kepemimpinan otoriter ini adalah membuat keputusannya itu secara sepihak dan juga kurang menghargai saran dari bawahan dan juga cenderung membatasi partisipasi dari karyawannya. Nah, gaya ini sering juga efektif dalam situasi darurat, tetapi juga dapat menyebabkan frustasi dan juga demotivasi karyawan dalam jangka panjang. Oke, yang kedua ini ada tipe kepemimpinan demokratis. Nah, tipe ini adalah gaya di mana pemimpin ini melibatkan dan juga memberdayakan anggota timnya ini untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis ini menghargai masukan dan juga ide-ide dari bawahannya, menciptakan lingkungan yang terbuka dan juga kolaboratif. Ciri khas dari kepemimpinan demokratis ini adalah komunikasinya itu dua arah, delegasi wewenang dan juga rasa saling percaya. Gaya ini mendorong kreativitas, inovasi, dan juga rasa memiliki yang kuat di antara karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan juga produktivitas timnya. Tipe yang ketiga ini ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire ini adalah gaya di mana pemimpin ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya ini untuk mengambil keputusan dan juga menyelesaikan tugas-tugas mereka sendiri. Jadi pemimpin ini hanya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol serta membiarkan bawahannya ini bekerja dengan caranya masing-masing. Ciri khas dari kepemimpinan laissez-faire ini adalah delegasi wewenangnya itu yang luas, keterlibatan pemimpin yang minim dan kurangnya pengawasan. Gaya ini efektif jika anggota timnya ini memiliki kemampuan, motivasi, dan juga disiplin yang tinggi. Namun dapat menyebabkan kekacauan dan juga rendahnya produktivitas jika timnya ini tidak mandiri. Tipe yang keempat ini ada tipe kepemimpinan transformasional. Nah, tipe ini adalah gaya di mana pemimpin ini menginspirasi dan juga memotivasi pengikutnya ini untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Nah, pemimpin transformasional ini fokus pada pengembangan potensi karyawan dan juga mendorong mereka ini untuk melebihi ekspektasi. Ciri khas dari gaya ini adalah karisma, inspirasi, dan rangsangan intelektual dan juga perhatian individual. Pemimpin transformasional ini bertindak sebagai mentor, membangun rasa percaya, dan juga mengembangkan kapabilitas bawahannya ini untuk menjadi pemimpin di masa depan. Oke, yang terakhir ini ada tipe kepemimpinan transaksional. Nah,
Gaya kepemimpinan transaksional ini adalah gaya di mana pemimpin ini memotivasi bawahannya dengan memberikan imbalan atau hukuman sebagai pertukaran atas kinerjanya. Jadi, pemimpin transaksional ini berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan ketat dan pemberian reward. So, jika kalian menjadi seorang pemimpin galak di masa depan, kalian pilih tipe yang mana nih guys? Oke, kita akan membahas materi yang kedua tentang konsep motivasi. Nah, motivasi ini merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang ini bertindak untuk melakukan atau mencapai tujuan tertentu. Nah, pemahaman yang mendalam mengenai konsep motivasi ini akan membantu kita memotivasi diri sendiri dan juga orang lain secara efektif. Nah, motivasi ini berperan penting nih dalam memicu dan juga mengarahkan perilaku seseorang ini untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkannya. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk motivasi. Nah, bentuk-bentuk motivasi ini terbagi menjadi dua nih guys. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Nah, jadi motivasi intrinsik ini adalah dorongan yang timbul dari dalam diri individu. Nah, seperti rasa ingin tahu, kebutuhan aktualisasi diri, dan juga keinginan untuk berprestasi. Nah, orang-orang yang termotivasi secara intrinsik ini melakukan sesuatunya itu karena mereka ini merasa puas dan juga tertarik pada aktivitas itu sendiri, bukan karena adanya hadiah atau tekanan dari eksternal gitu. Yang kedua ini ada motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini adalah dorongan atau rangsangan yang datang dari luar diri. Jadi, orang-orang yang termotivasi secara ekstrinsik ini melakukan sesuatunya itu untuk mendapatkan hadiah, pujian, dan juga insentif yang diterima. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor dari dalam diri individu seperti kebutuhan dan juga keinginan pribadi, emosi dan juga perasaan. Jadi, seperti perasaan positif seperti kebahagiaan dan juga kepuasan ini dapat meningkatkan motivasi. Nah, terus perasaan negatifnya ini seperti ketakutan atau kecemasan juga dapat memotivasi seseorang ini untuk menghindari situasi tertentu, dan juga harapan dapat mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. Oke, yang kedua ini ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini bisa berasal dari lingkungan sosial, seperti dukungan sosial dari keluarga, rekan kerja, dan juga teman dapat meningkatkan motivasi budaya masyarakat dan juga kepemimpinan merupakan faktor eksternal yang dapat memicu atau mengurangi motivasi individu. Dan yang ketiga ini ada kesehatan fisik dan juga psikologis. Kesehatan fisik dan juga mental yang baik serta emosi yang stabil dapat memberi energi dan juga semangat untuk berprestasi. Tips untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama itu, kita harus tetapkan tujuan yang jelas. Nah, saat kita memiliki tujuan yang jelas dan juga spesifik, maka akan memberikan kita arah yang jelas dan juga membantu kita itu fokus dalam bertindak. Semakin terarah langkah kita, maka semakin mudah pula kita untuk merasa termotivasi. Yang kedua ini, kita harus fokus pada proses, bukan pada hasil akhir. Jadi saat kita menikmati proses pencapaian tujuan, maka akan membuat perjalanan kita itu lebih menyenangkan dan juga membuat kita itu untuk tetap termotivasi. Jadi bahkan saat kita belum mencapai tujuan akhir. Yang ketiga ini, rayakan setiap pencapaian sekecil apapun itu. Saat kita memberikan penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian dan juga kemajuan yang diraih, sekecil apapun itu akan meningkatkan rasa percaya diri dan juga memotivasi kita itu untuk terus melangkah lebih maju. Yang keempat, ciptakan lingkungan yang positif. Jadi lingkungan yang positif dan juga suportif ini akan membantu kita itu untuk tetap termotivasi. Jadi jauhi orang-orang yang negatif dan juga fokuslah pada orang-orang yang menyemangati dan juga mendukung kita.
Dan yang kelima, bersikaplah positif. Jadi pikiran positif ini akan membantu kita itu untuk tetap termotivasi dan juga pantang menyerah. Jadi percayalah pada diri sendiri dan juga kemampuan yang dimiliki kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai ke depannya. Jadi pikiran yang positif ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi yang ada pada diri sendiri. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian materi saya tentang kepemimpinan dan juga konsep motivasi. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.